Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di pagi yang indah ini kita dipertemukan di tempat ibadah ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat dan mungkin para tamu yang pada saat ini ikut ibadah minggu di GKJW Jemaat Sambirjo. Selamat bergabung. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang pada saat ini bersedia untuk melayani Tuhan melalui peribadahan di minggu pagi hari ini. Semoga pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pagi hari ini merupakan ibadah khusus karena kita akan bersama-sama melakukan peribadahan pembukaan bulan penciptaan. Nanti kita akan bersama mengikuti ibadah itu. Pada saat ini ibadah kita akan dilayani oleh Penatua Sadar Hastorno. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita jemaat yang perlu saya ulangi. Berita jemaat nomor 8 mengenai informasi kegiatan ibadah Patuhen. Ibadah Patuhen di kelompok akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 19 WIB di kelompok masing-masing. Digunakan untuk pemilihan ketua kelompok dan pengurus kelompok. Kemudian berita jemaat nomor 10 perlu diketahui oleh seluruh warga jemaat kalau nanti sore jam 17 akan dilaksanakan ibadah pelepasan anggota PHMJ Daur 2019-2021 dan pelantikan anggota PHMJ Daur 2022 sampai 2024 di gereja sini. Kemudian nomor 11, pembagian jadwal ibadah minggu. Besok Minggu tanggal 23 Januari 2022 jam 5 pagi kelompok Bartolomeus dan kelompok Yokanan. Jam 9 siang kelompok Petrus dan Matius. Jam 17 kelompok Andreas, kelompok Filipus dan kelompok Yakobus. Kami seluruh warga jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang di minggu ini tanggal 16 sampai 22 Januari menerima berkat Tuhan tambahan umur baik kelahiran maupun perkawinannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang di minggu ini berulang tahun. Demikian berita jemaat yang perlu kami ulangi. Bapak, Ibu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk ke dalam kebaktian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya baik adanya. Demikian pula Tuhan Allah berkenan menciptakan manusia segambar dengannya. Manusia diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan ini agar kehidupan di dunia ini berjalan baik. Bersama dengan itu, minggu ini
kita memasuki bulan penciptaan. Marilah kita sambut bulan penciptaan ini dengan sukacita. Bersama kita menghayati tugas dan panggilan kita untuk terus menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah ini agar lestari. Mari kita memuji Tuhan Sang Pencipta. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 289, bait 1, 2, dan 3. Bulan penciptaan saat ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekalian. Amin. Disilakan untuk tema ibadah pembukaan bulan penciptaan saat ini adalah Allah memuliakan dan memperbarui ciptaannya. Allah memuliakan dan memperbarui ciptaannya. Bapak Ibu, kita adalah tangan-tangan Allah untuk mewujudkan, memulihkan dan memperbarui ciptaannya. Mari kita ikut ambil bagian supaya ciptaan Allah yang merupakan tempat kita berpijak untuk melangsungkan kehidupan kita, juga anak cucu generasi kita dapat terpelihara. Kita jaga bagaimana supaya tanah tidak rusak dan tanaman bisa mengeluarkan buah. Kita hancurkan
sampah-sampah plastik, kita hindari pencemaran air, kita tanami lahan kita yang kosong dan sebagainya, supaya keindahan alam ini tetap lestari dan semua makhluk memuji Dia. Kidung Jemaat 60, mari kita pujikan ayat 1 dan 2. Saudara yang terkasih, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta menghendaki kita umat-Nya senantiasa menjaga dan melestarikan alam ciptaannya. Tetapi yang seringkali dilakukan oleh manusia justru merusaknya. Pohon-pohon di hutan ditebang, sumber air di pegunungan dieksploitasi. Orang seringkali membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan alam dan bencana yang terjadi oleh karena kelengahan dan ketidakpedulian. Itulah yang terjadi di alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan ini dan kita berdoa. Allah Sang Pencipta atas dunia dan seisinya. Semua itu pada mulanya terpelihara dan terjaga kelestariannya. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini yang terjadi bukan kami memelihara dan merawatnya, tetapi akibat keserakahan dan keegoisan kami, semuanya berubah menjadi rusak. Banyak hutan yang gundul, sumber daya alam yang begitu rusak, dan hewan punah. Itulah yang terjadi pada saat ini Tuhan, sehingga keseimbangan alam ini sudah tidak ada lagi. Inilah akibat ulah kami. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, ampunilah, ampunilah
segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya darah-Mu lah yang menghapus segala dosa-dosa kami ini, dan semua itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami silahkan Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Allah yang kita sembah bukan Allah yang pendendam, tetapi Allah yang Maha Kasih. Barang siapa yang benar-benar mengaku bersalah di hadapannya, Ia akan mengampuninya. Sebagai petunjuk hidup baru bagi kita dikuatkan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 17 yang demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berbahagialah kita sekalian yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan, dan hanyalah darah Yesus yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Kidung Jemaat 36, kita pujikan ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Silakan cepat untuk duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, kebaikan-Mu sungguh senantiasa terus kami rasakan di sepanjang hidup kami. Sekalipun kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi kasih-Mu terus Engkau limpahkan mengalir dalam hidup kami. Saat ini izinkan kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus,
pimpin kami supaya kami boleh menemukan kebenaran firman-Mu. Bapak Sadar Hastoreno yang sudah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak-Mu. Jadikan hati kami semua menjadi tanah yang siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian Alkitab menulis. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, apalagi mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kehidupan kita tentunya tidak ada seorang pun yang steril dari yang namanya persoalan hidup. Tidak ada seorang pun yang bebas dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Apakah itu dihadapi oleh orang yang sudah percaya kepada Yesus ataupun belum. Dan tentunya ada berbagai masalah-masalah dalam hidup, antara lain
Entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, kesehatan, biaya anak sekolah, dan sebagainya. Dan setiap orang mungkin ada yang sama, mungkin juga ada yang tidak sama. Demikian juga tingkat ringan beratnya persoalan yang dihadapi, serta sikap ketika menghadapi masalah tersebut. Sebagai orang yang percaya, janganlah pernah menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ialah yang sanggup dan mau menolong setiap persoalan yang kita hadapi. Apapun berat ringannya sebuah permasalahan. Namun, apakah mungkin permasalahan itu akan muncul di saat kita mengalami sebuah kegembiraan? Mungkinkah masalah itu muncul di saat kita mengalami kesukacitaan? Inilah yang perlu kita renungkan sesuai perikop yang baru kita baca pada hari ini. Perikop ini hanya terdapat di Injil Yohanes, sebagaimana disebutkan dalam ayat 11, air menjadi anggur. Adalah mukjizat yang pertama diperbuat Yesus, dan hal itu dilakukan dalam pesta perkawinan di sebuah kota kecil di pegunungan Galilea yang bernama Kana. Tidak disebutkan dalam kapasitas apa Yesus diundang. Namun dari peranan Maria yang mengetahui secara detail bahwa mereka yang berpesta kehabisan anggur, dapat ditarik kesimpulan bahwa Maria mempunyai hubungan dekat dengan mempelai. Oleh karena itu, wajarlah jikalau Yesus juga diundang datang ke pesta itu, dan Yesus tidak menolak. Ia datang bersama murid-muridnya. Pesta perkawinan di Kana ini akan berlangsung selama 7 hari. Tentunya sangat ramai dan meriah. Salah satu kebiasaan di setiap pesta ialah menyediakan air anggur. Dan hal itu bukanlah suatu yang luar biasa, sebab di daerah Palestina yang penuh kebun anggur, orang miskin pun harus menyediakannya. Oleh karena itu, kehabisan air anggur dalam suatu pesta perkawinan tentulah sangat malu. Karena anggur ini sampai habis di tengah pesta perkawinan, bagaimanakah muka dia di depan tetangga, kerabat, dan teman-temannya? Oleh karena itu pastilah dari jauh-jauh hari sebelumnya, keluarga sang mempelai telah mempersiapkan segala sesuatu yang termasuk adalah anggur ini. Dalam ayat 3 disebutkan, mereka kehabisan air anggur. Rupanya tamu undangan yang hadir lebih banyak dari dugaan semula. Untunglah ada Maria yang mengetahui hal tersebut. Maria merasa terbeban untuk mencari solusi supaya mempelai jangan menjadi malu dan menjadi tertawaan di depan orang banyak. Dalam hal ini, apakah yang harus dilakukan oleh Maria?
Apakah ia akan membeli secara diam-diam? Sepertinya itu pun tidak mungkin. Sebab mana ada orang menyediakan anggur dalam jumlah yang besar bila tidak dipesan lebih dahulu. Maria pergi kepada Yesus dan mengatakan, mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus belum pernah membuat suatu mukjizat, namun Maria mengenal Yesus dan percaya kepadanya bahwa Yesus dapat menolong mengatasi persoalan kehabisan anggur tersebut. Dan benar, walaupun Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria tidak tersinggung dan tidak kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Hal ini nampak dari apa yang dilakukan Maria selanjutnya. Ia memberikan instruksi kepada pelayan agar melakukan apapun yang nantinya diperintahkan Yesus. Dan benar, Yesus tidak tinggal diam. Yesus menyuruh pelayan mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ, dan kepatuhan melakukan perintah Yesus walaupun tidak mengerti dan tidak masuk akal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah mukjizat. Semua air di tempayan tersebut berubah menjadi air anggur yang sangat berkualitas. Inilah kesimpulan pemimpin pesta terhadap mempelai laki-laki. Ia memberi pujian karena tidak semestinya kebiasaan pesta yang menyediakan anggur yang terbaik terlebih dahulu, baru kemudian anggur yang tidak baik. Melalui nas renungan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, berapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, air menjadi anggur itu adalah sebagaimana yang pertama dari tanda-tanda Yesus dengan kemuliaannya menjadikan murid-murid Yesus semakin percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dan harus ia ikuti. Dan saat ini pun yakinlah bahwa Yesus tetap dan masih menjadi seorang Mesias. Itulah sebabnya tidak salah kalau kita itu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan mari kita ikuti Yesus dan melakukan apa yang telah difirmankannya. Yang kedua, bahwa Yesus sangat peduli terhadap kehidupan pernikahan. Ia tidak hanya peduli, tetapi dia juga mau campur tangan agar kehidupan pernikahan ini berbahagia hari lepas hari. Demikian juga tentunya terhadap setiap persoalan kehidupan kita pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Persoalannya adalah bagaimana cara supaya Yesus hadir dalam kehidupan setiap rumah tangga kita. Dan bagaimana supaya dia sungguh-sungguh mau campur tangan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dengan mengundang Yesus, kalau kita perhatikan nas kita disebutkan bahwa Yesus diundang untuk datang di pernikahan itu. Ingat, sebagai undangan, ia merupakan tamu terhormat. Kalau dahulu pada zaman kisah perkawinan di kota Kana, ia mengundang Yesus mungkin lewat tulisan atau mungkin secara lisan. Sekarang
tidak demikian. Kita bersyukur kepada Yesus, Tuhan kita, senantiasa bersedia menjadi tamu undangan kita. Dia tidak membutuhkan undangan dengan kartu cetakan, walaupun harganya itu sangat mahal. Yang dia butuhkan adalah membuka hati kita, membuka rumah tangga kita baginya, supaya setiap saat dia hadir dan selalu berada di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia akan ikut campur tangan di saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup sesulit apapun. Yang ketiga, Maria Ibu Yesus tahu bahwa persoalan yang dihadapi tuan rumah yang mengadakan pesta perkawinan itu adalah kehabisan air anggur. Hanya Yesus yang dapat menolong. Namun kita perhatikan cara Maria memohon pertolongan Yesus mengenai masalah ini. Maria tidak mendikte atau memaksa Yesus agar melakukan suatu menolong tuan rumah. Tidak. Maria hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Sangat sederhana. Tetapi apakah itu sudah cukup sehingga terjadi mujizat yang luar biasa, yaitu air menjadi anggur, sehingga tuan rumah, khususnya kedua mempelai, tidak menjadi malu? Ada hal yang sangat penting yang dilakukan, yaitu memberi kebebasan bagi Yesus untuk bertindak. Ada saat bagi Yesus untuk melakukan. Ini penting. Sebab waktu Yesus bertindak, kadang tidak seperti yang kita rencanakan. Yang jelas pasti tepat pada waktunya, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tentu saja untuk melakukan apa yang difirmankannya, walaupun kadang menurut logika kita sepertinya tidak masuk akal atau sangat repot melakukannya. Misalkan seperti hal yang terjadi dalam berikut itu. Ketika para tamu sudah mau pulang atau tidak lama lagi mau pulang, untuk apa mengisi tempayan dengan air? Bukankah itu hanya perlu ketika tamu baru datang untuk membasuh kakinya? Tetapi pelayan-pelayan itu patuh, tidak banyak tanya apa yang diperintahkan mereka lakukan. Dan hal ini tidak terlepas dari pekerjaan Maria juga. Karena sebelumnya ia sudah memberikan wanti-wanti agar melakukan apapun yang diperintahkan Yesus. Dan apa yang terjadi? Sungguh sangat menakjubkan. Terjadilah hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah mungkin. Air menjadi anggur. Alangkah berbahagianya bila kita juga dapat seperti pelayan itu, patuh terhadap firman Yesus. Pastilah banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu nyatakanlah setiap persoalan kita kepada Yesus dan mintalah pertolongan dan berilah waktu buat Yesus. Amin. Mari kita mengambil satu teduh. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami hanya bisa menuntut kepadamu
kami selalu minta yang baik-baik, tetapi kami tidak mau menanggung beban berat, apalagi menanggung salib-Mu. Kami selalu banyak mendikte kepadamu, tetapi kami tidak patuh terhadap firman-Mu. Hari ini merupakan pembelajaran bagi diri kami. Sungguh merupakan firman yang indah bagi kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kami. Amin. Mari firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memuliakan namanya. Kidung Jemaat PKJ 32. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya. Agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Ialah perisaimu yang selamatkan jiwamu. Karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah peribadahan pada saat ini, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pembukaan bulan penciptaan. Hari ini Minggu 16 Januari 2022
dengan resmi dinyatakan dibukanya bulan penciptaan. Kita beri tepuk tangan. Untuk mengawali bulan penciptaan ini, kami para majelis akan menandai dengan menanam sebuah bunga, dan nanti kami himbaukan kepada Bapak Ibu supaya dilakukannya di rumah jenengan, entah itu lahan kosong atau sampah-sampah plastik, itu harus dibasmi dan yang lain-lainnya. Kita akan tandai dengan menanam bunga. Terima kasih. Kita akan bersama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kami yang begitu berat, entah itu karena faktor politik, entah itu karena bencana alam, karena kecerobohan kami sangat lemah. Kami kadang tidak kuat untuk menanggung semua beban yang kami derita. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon kekuatan. Hanya kepadamu lah sumber kekuatan kami. Untuk itu ajarkanlah kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kami. Terhadap apa yang terjadi di alam ini, terutama penyakit-penyakit yang berada di sekeliling kami, salah satunya adalah COVID-19. Apa yang terjadi di negeri ini pun sampai saat ini belum habis. Kami kadang merasa khawatir Tuhan atas hal ini, sehingga kami selalu taat terhadap prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi biarlah semua itu memberi kekuatan iman kami, bahwa semua kekuatan yang di dunia ini hanya Engkau yang memiliki. Aku mohon kepadamu Tuhan, mampukan diri kami supaya memiliki ketahanan tubuh, memiliki kekebalan, sehingga kami boleh tahan terhadap penyakit-penyakit yang selalu menyerang kami. Kami serahkan juga para dokter, tim medis yang berusaha untuk merawat dan memelihara, menolong kami. Kiranya Tuhan pun memberkati atas kehidupannya, memberi kekuatan supaya mereka yang sebagai garda terdepan di negeri ini bisa melakukan yang terbaik demi kemanusiaan. Sertailah keluarganya dan tuntunlah atas kehidupan mereka, supaya kehidupan mereka boleh Kau layakkan di hadapan Engkau. Kami serahkan juga jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah Tuhan bagi mereka yang ketimpangan ekonomi, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang terbeban hidupnya. Besertalah atas kehidupan mereka, dan sertailah setiap kehidupan tiap harinya, supaya dia pun mendapatkan berkat dari-Mu dan merasakan suatu kebahagiaan di dalam hidup. Anak-anak sekolah, kami ucapkan terima kasih Tuhan, dengan redanya COVID-19 ini, kami bisa bertatap muka dengan mereka. Berkatilah anak-anak jemaat, supaya dia bisa belajar dengan rutin dan menjadi anak yang taat seturut dengan kehendak-Mu. Kami selaku orang tua, supaya Tuhan berkati juga
supaya kami bisa mendampingi, menuntun anak-anak kami pada kehidupan yang benar, kehidupan yang menuju kedewasaan iman, sehingga dia benar-benar percaya dan mengaku sebagai Engkau Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, berilah yang sepadan. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, berilah pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Berkatilah hasil ladang kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah apa yang kami upayakan, agar kami boleh berlangsung hidup di muka bumi ini. Kami serahkan juga program jemaat yang telah tersusun. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalaninya. Segala kekurangan yang terjadi kami percaya Kau pun akan memberkati dan memberi. Itu kami serahkan setiap kegiatan mulai ruang lingkup jemaat MD maupun MA. Pelayan-pelayan yang ada Tuhan berkati, mulai dari Bapak Pendeta, para penitua, diaken, maupun hamba-hambamu yang menyediakan waktunya untuk menjadi pelayan. Bersertalah atas diri kami semua Tuhan, supaya kerajaan-Mu nyata di muka bumi ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Saat ini mereka yang berada di pengungsian, entah itu karena gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. Bersertalah Tuhan atas kehidupan mereka. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa mengalir melalui hamba-hamba Tuhan yang telah terberkati. Kami percaya mereka pun walaupun dalam kesusahan, mereka akan mendapat kehidupan. Para pemimpin bangsa ini juga berkatilah, berilah roh hikmat, berilah roh, supaya dia bisa menjalankan pemerintahan ini dengan penuh keadilan. Bangsa kami yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, tentunya banyak masalah-masalah yang terjadi. Kau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus merupakan Raja damai bagi kami. Nyatakanlah Tuhan semua itu bagi bangsa kami. Semua itu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kepunyaan selamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Dialah yang memberkati hidup kita dan alam ciptaannya. Karena itu, mari kita nyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan kita. Adapun dasar persembahan kita pada saat ini tertulis di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-10 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desa yang didiami kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita iringi dengan kita menyanyikan NKB 133, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas sukacita yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu berperintah agar kami tak sesat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Bapa yang kami kenal, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Allahku, jikalau sepanjang 1 minggu ini Engkau telah menyertai, Engkau telah memberkati, Engkau telah melingkupi dengan naungan kasih setia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kami nafas kehidupan, Kau memberikan kesehatan secara jasmani bahkan rohani kami. Itulah Tuhan kasih setia-Mu yang sungguh besar atas kami, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di sepanjang 1 minggu kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan setiap usaha dan pekerjaan kami. Ini semua juga karena kasih Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau di tengah-tengah ibadah ini kami juga memberikan persembahan, biarlah Engkau sucikan Tuhan apa yang sudah kami aturkan kepada Engkau. Biarlah melalui persembahan ini menjadikan suatu alat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui jemaat-Mu yang ada di Sambirjo ini. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu
biarlah menjadi suatu didikan, suatu tuntunan, sehingga bisa bercahaya dalam setiap hidup kami, dimanapun Kau tempatkan kami berada, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun dalam berjemaat, berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu itulah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami masih mohon bimbingan-Mu, kami masih mohon penyertaan-Mu Tuhan, supaya setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap ibadah kami. Jikalau ada kekurangan, kesalahan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan, berkomitmenlah untuk menjaga, memelihara, dan ikut melestarikan alam lingkungan ciptaan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang, serta menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kita pujikan Kidung Jemaat 415 ayat pertama saja. Gembala baik. Gembala baik, bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasihku, kuasa damai jerlang bening. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai Jemaat dipersilahkan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikian pelayanan ibadah saat ini. Atas nama Majelis Jemaat Sambirejo, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.